Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus putramu, dan percaya pula akan sabdanya, yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Maria yang menangis di kubur akhirnya dipanggil dengan namanya dan mengenali Yesus yang bangkit. Kita pun dipanggil menjadi saksi yang mewartakan, "Aku telah melihat Tuhan." Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti Maria Magdalena, kita juga sebagai manusia terkadang kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi. Sungguh sedih. Ada ketakutan, ada kecemasan, dan banyak hal. Dan diungkapkan semua itu dalam tangisan. Namun demikian, pengalaman Maria Magdalena berubah ketika Yesus itu bangkit dari kubur. Ketika berbicara dengan Yesus, peristiwa sedih, peristiwa takut, peristiwa menangis berubah menjadi peristiwa yang penuh dengan sukacita, bahagia, ketika melihat Tuhan bangkit
dari antara orang mati. Dan tugas dari Maria Magdalena adalah pergi. Tidak hanya berdiri menikmati kebahagiaan itu sendiri, menikmati sukacita sendiri, tetapi pergi mencari saudara-saudara yang lain, mewartakan kabar sukacita itu, yaitu Yesus yang bangkit kepada saudara-saudaranya, supaya mereka juga menikmati sukacita yang sama. Bagaimana dengan kita, pengikut Tuhan? Kita diajak melalui peristiwa ini, pengalaman Maria Magdalena ini, pengalaman ketakutan, kecemasan, kegelisahan, menangis. Kalau kita berdiam saja begitu, tanpa memohon pertolongan, meminta campur tangan Tuhan, maka kita tidak bisa keluar dari situasi itu. Kita tidak mengalami sukacita. Karena apa? Kita masih mengikat diri dengan cara pikir kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rahmat kebangkitan Tuhan ini senantiasa membuka hati dan budi kita untuk keluar dari keegoisan kita. Pergi mewartakan kabar sukacita ini, kabar gembira ini kepada saudara-saudari kita yang masih tinggal dalam kegelapan dosa. Kita membawa terang kepada mereka, supaya sinar kebangkitan Tuhan senantiasa menyelimuti semua orang, menyelimuti dunia ini, sehingga sukacita kita, sukacita dunia ini senantiasa penuh, dan orang mengakui Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dan mampu mengangkat kita dari kegelapan menuju terang, yaitu Kristus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu mendampingi umat-Mu berkat sabda dan ekaristi yang sudah kami dengar dan juga sudah kami sambut ini. Semoga kami semakin peka akan kehadiran-Mu dalam setiap langkah menuju kerajaan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.